Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke tema 8, subtema 1. Ya. Matematika, membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Lihat gambar yang pertama. Jarum pendek menunjuk ke angka 6. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dibaca pukul 6. Kemudian lihat contoh pada gambar kedua. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 2. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dibaca pukul 2. Tanda waktu 24 jam. Ada cara lain dalam penulisan waktu. Contoh pada gambar pertama. Jarum pendek itu menunjuk ke angka 3. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Kita biasanya sebut pukul 3 sore. Namun ketika kita tulis itu pukul 15.00. Kemudian lihat gambar yang kedua. Jarum pendek menunjuk ke angka 5. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Biasa kita sebut dengan pukul 5 sore. Namun ketika kita tulis di buku itu pukul 17.00. Kemudian lihat pada gambar yang terakhir. Jarum pendek menunjuk ke angka 7. Kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Misalnya jam 7 ini kita lihat pada waktu malam. Jadi kita bilang pukul 7 malam. Namun ketika ditulis pukul 19.00. Kemudian sekarang kita membahas bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama diri itu adalah nama diri seseorang atau bisa juga nama kita. Misal contohnya, Kakak Fitri bernama Dina. Kemudian tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contoh, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Dikasih tanda titik belakangnya setelah bersama-sama. Kemudian kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat kita membuat kalimat tanya, kita harus memberi tanda tanya. Contoh, mengapa Jonas belum datang? Selanjutnya kita akan membahas SBDP. Tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Tekanan kuat. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama. Berarti kata-kata yang diucapkan pada tekanan kuat ingin lebih dimaknai yang memiliki arti kuat pada lagu tersebut. Tekanan lemah. Tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Tekanan yang saat lagu dinyanyikan bernada dan berirama rendah. Misalnya lagu Kasih Ibu. Dengarkan lagu Kasih Ibu berikut ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa.
sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selanjutnya kita akan membahas PPKN. Perbedaan ada di sekitar kita, misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun demikian, persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bermain dengan semua teman. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Misalnya saja bermain sepak bola. Dengan bekerja sama ketika bermain sepak bola itu kita harus mempunyai sikap sportif. Karena dengan sikap sportif kita bersikap jujur dalam bermain serta menaati peraturan permainan. Ada lagi persatuan dalam beragama. Persatuan dalam beragama itu harus selalu kita jaga agar tercipta kerukunan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Dengan sikap kita yang saling menghargai dan saling menghormati akan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya kita bahas panjang dan pendek nada pada lagu. Nada pendek adalah nada yang bersuara kecil dan pendek. Sedangkan nada panjang adalah nada yang bersuara nyaring dan berbunyi panjang. Kamu menentukan kuat, lemah, atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat menyembunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Misalnya drum, maracas, simbal, tamborin, timpani, triangle, konga, timpani, kastanyet, rebana, tifa, dan kendang. Bisa lihat gambar salah satu contohnya ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Thank you.